Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan yang pertama Mulki Muhammad Sean, yang kedua saya sendiri M. Ma'ruf Amiruddin, yang ketiga ada Muhammad Arham Anas, dan yang keempat ada Haidir Nawawi. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil mini proyek kami dengan judul penerapan algoritma klasifikasi C4,5 dalam identifikasi penyakit diabetes mellitus. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Penyakit ini tidak menular atau dalam kurung PTM, merupakan penyebab kematian yang tinggi di dunia. Kasus PTM paling banyak terjadi di negara yang berpenghasilan rendah. Dan pada tahun 2016 terdapat sekitar 36 juta jiwa atau sekitar 71% kematian yang disebabkan oleh PTM. Diabetes mellitus merupakan salah satu bagian dari penyakit yang tidak menular yang kasusnya cukup tinggi di Indonesia. Penyakit diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik di mana pankreas tidak cukup untuk memproduksi insulin atau sel-sel di dalam tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan efektif. Nah, untuk membuat sebuah klasifikasi identifikasi penyakit data mining menggunakan metode klasifikasi algoritma C45. Selain untuk menjadikan suatu keputusan kompleks menjadi lebih mudah, kelebihan lain dapat didapatkan dari penelitian ini adalah pengujian sampel masalah tersebut hanya berdasarkan pada kriteria atau kelas tertentu. Kita ingin mengimplementasikan metode tersebut dengan menggunakan aplikasi Rapid Miner agar dapat menghasilkan keputusan prediksi yang lebih akurat. Nah, selanjutnya ada uraian penelitian. Yang pertama, apa itu diabetes? Yang kedua, faktor penyakit diabetes mellitus, yang ketiga data mining, yang keempat itu metode klasifikasinya, yang kelima pohon keputusan, yang keenam algoritma C45, dan yang ketujuh ada Rapid Miner. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Arham. Baik, nah perencanaan sistem di sini itu dengan menggunakan algoritma proses C45, yaitu yang pertama mengumpulkan data, kemudian seleksi data, kemudian transfer data, kemudian perhitungan entropi dan information, kemudian pohon keputusan, selanjutnya aturan-aturan, kemudian validasi dan peninjauan, dan yang terakhir analisis hasil pengujian. Proses C45 itu langkah pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam proses algoritma klasifikasi C45. Kemudian langkah yang kedua yaitu seleksi data. Seleksi data adalah menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data di mana penemuan discovery akan dilakukan. Langkah yang ketiga yaitu transformasi data. Transformasi data adalah proses mentransformasi atau menggabungkan data ke dalam bentuk yang sesuai untuk panggilan lewat operasi summary atau aggregation. Langkah yang keempat yaitu perhitungan entropi dan information menggunakan rumusan untuk mengetahui informasi gain tertinggi yang akan dijadikan sampel atau simpul akar pada pembuatan pohon keputusan. Langkah yang kelima yaitu pohon keputusan. Hasil dari proses perhitungan entropi dan information gain setelah perhitungan berulang-ulang sampai semua atribut pohon memiliki kelas dan tidak bisa lagi dilakukan proses perhitungan. Langkah yang keenam yaitu aturan-aturan atau rule model. Uraian penjelasannya mempresentasikan sebuah pohon keputusan. Langkah yang ketujuh yaitu validasi dan pengujian. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui semua fungsi
bekerja dengan baik atau tidak. Validasi dilakukan dengan tenfold atau cross validation. Dan langkah terakhir yaitu analisis hasil pengujian. Analisis yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengujian benar-benar sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, baik. Selanjutnya itu dijelaskan oleh Saudara Mulki. Di sini saya akan jelaskan metode penelitian. Tahap dari penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode tahapan yang saling berhubungan antara satu sama lain. Metode yang dilakukan berupa yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua penyisian tipe data, yang ketiga menambahkan split data, yang keempat menambahkan operasi algoritma decision tree atau C45. Yang kelima itu menambahkan apply model, yang keenam menerapkan performance, yang ketujuh rangkaian prediksi, yang kelima itu hasil performance vector, yang kesembilan itu hasil prediksi. Baik. Adapun hasil analisisnya pada perancangan dan pengujian sistem pada dataset diabetes dataset 2019. Yang pertama, hasil analisis dari prediksi nomor pada true no terdapat 208 yang tidak terkena penyakit diabetes, sedangkan pada true yes terdapat 34. Nah, yang kedua ada hasil analisis yang diprediksi yes pada true no terdapat 4 yang dapat terkena penyakit diabetes, sedangkan pada true yes terdapat 39. Baik, selanjutnya untuk rapidnya saya serahkan kepada Saudara Mulki. Yang pertama itu kita buka aplikasi Rapid Miner, terus kita cari Microsoft Excel atau Read Excel. Setelah itu kita cari decision tree. Kemudian apply model. Kemudian split data. Setelah itu kita ambil performance. Setelah itu kita masukkan datanya, data penyakit diabetes. Kemudian yang bagian umur kita ganti atribut menjadi label, dan kemudian yang diabetik ganti jadi label sama jenis kelamin. Setelah itu kita finish, terus setelah itu kita atur berapa tabel, berapa yang dipakai untuk training dan testing. Di sini saya menggunakan untuk training yaitu 0,7 atau 70% dari data, sedangkan untuk testing itu 0,3. Setelah itu kita sebarkan.
terus kita lihat example set atau bagian seperti datanya. Di sini kita dapat lihat beberapa yang dapat terkena penyakit diabetes dan tidak. Untuk performance vektornya kita dapat lihat juga prediksinya, yang di bagian true terdapat 207 yang tidak terkena, sedangkan di bagian yes terdapat 34. Jadi hasil akurasinya itu adalah 8,6.32. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Untuk kesimpulannya itu kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah klasifikasi data penderita diabetes dengan teknik data mining. Klasifikasi yang menggunakan algoritma C45 menghasilkan rule yang dapat digunakan untuk prediksi penyakit diabetes. Hasil dari pohon keputusan berisi tentang analisa terhadap faktor-faktor seseorang berpotensi terkena penyakit diabetes. Oke, baik, mungkin sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.